Kak Joni. Wifon, halo Wifon. Halo Sun, Iya, halo Sun. iya, iya, Nah, iya. gimana? Saya, Gimana jadi? saya Kamu masih mau ke di rumah ini, sakit? uh, Klinik? masih di sini Oke. di Hmm, Puri. Tadi host ya, iya, Pak Joni recording sih udah. udah. Mm-mm. Ini temanya apa Sun? Saya Kamis putih ya Sun? Hah? Kamis Membahas Putih ya, Kamis tentang Putih. apa? Malam ini Kamis Putih, Memahami memahami Paskah. Paskah ya. Apa-apa? Iya, Terus, memahami Paskah. Eh, heeh, topiknya Kamis Putih yang di Pak Seto. Kamis putih ya. Ya udah, ya wes. Tunggu ya. Tunggu. Pas itu udah masuk. Tinggal 2 menit. Jam berapa? Saya Udah tutup live aman. dulu ya. Ya udah. Jangan lama-lama liftnya. Yang yang doa belum ada yang doa. Oh ya, ini ada siapa nih yang bisa doa nih? Pak Joni aja mau nggak mau ya? Ada siapa yang bisa bantu John doa? Pak Ibu Edi Kristina nggak? mungkin, Hah? Pak Edi Siapa Bogor ya? mungkin, Yang Bu Kristina. Bu Kristina Edi mungkin Subagio. bisa. Pak Edi Mana nih? ya. Pak Saya Edi. mau mandi, Pak. Belum siap saya. Oh, Ibu, eh, ada yang bisa bantu doa Pak Frans apa nih? Frans Dharma barangkali. Dia ada Bu Nenes, Kristina Nestri, Siapa? Aryani. Saya Siapa tuh doa yang penutup manggil boleh, Nenes Pak ya? Narto. Saya doa Oh penutup boleh. ya, Pak Edi doa Oke. penutup. Ya, ya saya boleh. Kalau Yang pembuka belum buka, siap Iya, nih. iya, iya. Yang buka Bu yang buka Kristina. siapa? Mana Ibu Kristina? Halo Bu Kristina. Halo Bu Kristina Bu dari Bogor Kristina. juga ya? Ya, Bogor. Ya, Bu, Ya malam Bu. wes. Paroki Malam. mana Bu Kristina? Parokinya. Katedral Bogor. Oh, Oh, Katedral oke. Bogor ya. Oke Bu Itu Pak. Kristina. Oh, Nanti bantu ada. doa pembukaan ya. Nanti doa Lagi penutupnya ada Pak tamu. itu. Pak siapa? Tadi. Oh, lagi ada tamu. Oh lagi ada tamu. Saya dulu. Oh ya udah. Itu udah Ya jam. ada Pak. Kamu aja deh Sun. Bu Ivon aja lah. Nanti kan nanti. Oh, aduh. Oh. Berepetan nih. Kamu buka dulu deh. Udah mulai tuh. Iya, iya, iya. Yuk, Ya, oke. Yo, jam 7 dah. oke. Hmm. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan bersama Pak Seto merenungkan bagaimana arti Paskah buat kita. Malam hari ini Pak Seto akan memberikan pencerahan apa sebenarnya yang kita eh, pahami mengenai Kamis Putih ya, apa yang Yesus eh, ajarkan buat kita. Baik Bapak Ibu, kita buka dengan doa. Eh, ini semua ya. Kamu di mute dulu. Mute dulu. Pak Narto mute itu, Pak.
Halo, halo, Sun, Pak Sun, halo, malam. Kok mute ya? Halo, Sunarto kemana ini? Halo. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita buka kesempatan malam hari ini dengan doa untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih banyak atas permintaan-Mu untuk malam hari ini. Kiranya kami boleh mendengarkan apa yang akan dibahas oleh Pak Baik, Seto ya. mengenai Kamis Putih. Udah ya? Ya sudah, Udah. Maaf, hilang maaf. tadi. Silakan Pak Seto. Udah dibuka doa? Udah Udah. Ya, separuh. ya. Maaf tadi kepencet. Baik, silakan Pak Seto untuk memulai pengajarannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam. Malam ini kita akan bicara tentang misa Kamis Putih. Nah, kemudian hal yang sangat mencolok dan pasti kita tidak pernah lupa kalau bicara tentang Kamis Putih itu adalah pembasuhan kaki. Jadi pada malam menjelang kematian, Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya, lalu pada kesempatan itu Yesus mencuci kaki rasul-rasulnya. Nah, kemudian hal yang bisa dikatakan sering kita dengarkan, sering kita diskusikan kalau bicara tentang Kamis Putih, tentang pencucian kaki, itu adalah soal kerendahan hati. Nah, kemudian sebenarnya ada sesuatu yang lain yang jarang didiskusikan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah diskusi dengan saya pasti ya pernah mendengarkan bagaimana pembasuhan kaki itu punya makna selain teladan kerendahan hati. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu, ketika orang bicara tentang Kamis Putih, malam menjelang kematiannya, ada dua hal yang seringkali nyampur di memori kita. Yang pertama itu Yesus yang menetapkan Ekaristi, dan kemudian yang kedua Yesus mencuci kaki para rasul. Nah, kalau kita lihat apa yang ada di memori ya, seolah-olah dua hal itu bisa dikatakan dilakukan malam itu oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian sekarang begini dulu. Kita klarifikasi dulu ya. Kalau nanti bukan clear tapi malah bingung, yaitu risiko yang harus kita hadapi. Bapak Ibu silahkan begini dulu ke Injil Lukas bab 22. Lukas 22. Mulai dari ayat 1 ya. Di situ dikatakan begini. Lukas 22 mulai dari ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Sudah dekat ya, belum tiba. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Lihat, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah
sudah dekat. Kemudian sekarang ayat 7. Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus mengutus Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah dan persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku dapat makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mereka pun berangkat dan mendapati semua seperti yang dikatakan kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini. Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Nah, Bapak Ibu yang tolong perhatikan di sini, Yesus minta dua orang muridnya mempersiapkan jamuan Paskah, dan kemudian Yesus makan jamuan Paskah bersama rasul-rasulnya ya. Kemudian sekarang silahkan ke ayat 39. 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Nah, disitulah Bapak Ibu Yesus ditangkap. Lihat ke ayat 47. Ini Yudas bersama rombongan orang-orang yang diutus para pemuka Yahudi datang menangkap Yesus. Lalu Yesus dibawa menghadap mahkamah agama, ayat 63. Lalu di bab 23 ayat 1, Yesus dibawa kepada Pilatus ya. Jadi malamnya Paskahan, terus tengah malam berdoa di Getsemani, ditangkap, dan sesudah itu Yesus dibawa ke mahkamah agama Yahudi. Dari mahkamah agama Yahudi kemudian dibawa kepada Pilatus, dan Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Sekarang, silahkan Bapak Ibu ke Injil Yohanes bab 13. Yohanes 13. Lihat dari ayat 1 ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, perhatikan Bapak Ibu, makan bersama di ayat 2. Ini makan bersama, makan malam, atau makan Paskah. Bapak Ibu lihat yang Yohanes ya. Lihat yang Injil Yohanes. Perhatikan keterangan waktu di ayat 1. Sebelum hari raya Paskah mulai. Dan kemudian ayat 2, Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Makan bersama ya. Kemudian pada kesempatan inilah Yesus
mencuci kaki rasul-rasulnya. Lihat ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kemudian sesudah itu Yesus berbicara panjang lebar kepada murid-muridnya sampai bab 16, panjang ya. Kemudian di bab 17 itu Tuhan Yesus menyampaikan doa. Sekarang bab 18. Sekarang lihat bab 18 ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Ya. Jadi setelah makan, membasuh kaki, lalu memberi nasihat kepada murid-muridnya dan berdoa, Yesus dan murid-muridnya ke seberang sungai Kidron, ke sebuah taman di Bukit Zaitun ini. Lalu sesudah itu, Yesus ditangkap, dibawa kepada Hanas, ayat 12, terus. Lalu di ayat 28, Yesus dibawa kepada Pilatus. Sesudah itu, Yesus divonis atau dijatuhi hukuman mati. Lalu Yesus mati di kayu salib. Nah, sekarang begini yang saya maksudkan tadi Bapak Ibu. Kalau kita membaca Injil Matius, Markus, dan Lukas, lalu membandingkannya dengan Injil Yohanes, Bapak Ibu akan ketemu sesuatu yang berbeda. Kalau di Injil Lukas, nah kemudian Markus, Matius, ya, sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus mengadakan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus merayakan Paskah dan pada kesempatan itu Yesus menetapkan Ekaristi. Nah, kemudian kalau di Injil Yohanes menjelang kematiannya Yesus itu makan bersama. Nyebutnya bukan makan Paskah karena dilakukan sebelum hari raya Paskah tiba. Nah, sekarang begini, kalau Yesus itu yang di Matius, yang di Lukas tadi ya, Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus wafat pada hari berikutnya. Berarti Yesus wafatnya sesudah Paskah. Tetapi kalau yang di Injil Yohanes, Yesus makan bersama sebelum Paskah. Jadi Yesus wafatnya waktu hari raya Paskah. Jadi Yesus nggak makan jamuan Paskah kalau di Injil Yohanes. Nah, itu dulu. Silahkan diperhatikan karena kalau kita nggak pelajari seperti ini lalu kita tidak menemukan bedanya, dan kalau nggak ketemu bedanya juga nanti nggak ngerti maksudnya. Kalau sampai di sini tunggu dulu, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Kalau ada apa yang perlu diklarifikasi tentang hal ini tadi, silahkan disampaikan dulu. Ya, kalau nggak ada, ya. Kak Seto, kalau di Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus wafat ketika Paskah, apakah ketika Jumat Agung itu Yesus masih hidup atau bagaimana? Nah, kemudian ini pertanyaannya, ini Paskahnya itu bukan soal hari Kamis atau Jumat. Oh. Tapi yang menjadi penting, Bapak Ibu ingat dulu, kalau Yesus wafatnya di Injil Yohanes ya, wafatnya itu pas Paskah Yahudi, nanti akan ketemu apa artinya itu. Itu yang jauh lebih yang menjadi penting. Kalau kita bicara tentang kalender sejarah, Bapak Ibu pasti nanti akan mempersalahkan, entah mempersalahkan Yohanes, entah mempersalahkan Lukas.
Jadi yang benar yang mana? Jadi Yesus itu wafatnya pas Paskah atau sesudah Paskah? Nah, nanti akan jadi soal kalau begitu cara membacanya. Jadi apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Yohanes? Apa juga yang mau disampaikan oleh Matius, Markus, dan Lukas? Nah, begitu membacanya itu. Karena kita tidak sedang mempelajari buku sejarah, kita sedang belajar buku teologi. Nah, maksud saya begini, lebih jelasnya lagi. Kalau Bapak Ibu mengingat Yesus yang merayakan jamuan Paskah tadi ya, nanti Bapak Ibu akan lihat, Yesus mengambil roti. Rotinya roti apa? Roti jamuan Paskah yang belum dimakan. Lalu mengatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Gitu kan? Ini ada maksudnya tersendiri. Kalau di Injil Yohanes, Yesus itu wafatnya pas Paskah. Yesus itu matinya bareng anak-anak domba Paskah disembelih untuk perayaan Paskah. Apa artinya itu? Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Yesus disalib, ya, di Injil Yohanes, Yesus ditikam dengan tombak, tetapi kakinya tidak diremukkan seperti penjahat yang lain. Penjahat itu kan. Apa artinya itu? Itu keterangan yang bisa didapatkan hanya di kitab Keluaran. Yesus adalah anak domba Paskah. Nah, begitu nanti membacanya itu. Wafatnya tetap Jumat. Iya. Paskahnya bisa beda. Jumat itu, ini Paskahnya Paskah Yahudi ya, bukan Paskah Katolik. Iya. Ya. Kan Yesus tadi mau merayakan Paskah kan ya? Iya. Merayakan Paskahnya bukan merayakan Paskah Katolik, belum ada perayaan Paskah Katolik. Perayaan Paskahnya adalah perayaan Paskah Yahudi. Oke, nanti kita akan lihat lebih lanjut dulu ya. Iya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Iya. Masih ada? Kalau nggak ada, silahkan ke Injil Yohanes dulu, karena kita akan lihat yang bagian pencucian kaki ini. Bapak Ibu sudah hafal teksnya pasti. Nah, kemudian sekarang begini, ayat bab 13 ya, Yohanes 13, yang ayat 4. Ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Nah, sekarang begini Bapak Ibu, lihat ke ayat 2. Yesus sedang makan bersama dengan murid-muridnya. Nah, pada kesempatan makan ini, sesudah pada makan ya, sesudah selesai makan, Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Normalnya, ketika orang mau masuk ke ruang perjamuan, itu mereka cuci kaki di depan pintu masuk. Jadi orang datang ke ruang perjamuan, sebelum masuk ke ruang perjamuan itu, kakinya akan dicuci. Setelah kakinya dicuci, baru masuk ke ruang perjamuan dan kemudian makan. Yang kita lihat ini, Yesus melakukan hal yang aneh ini. Sudah pada makan, kakinya baru pada dicuci.
Nah, kalau menemukan Yesus melakukan hal yang agak aneh ini, justru kita yang harus bertanya, pasti ada sesuatu yang dimaksudkan ini. Pasti ada sesuatu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian sekarang lihat Yesus membasuh kaki, lalu lihat reaksi Petrus di ayat 6. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Nah, sekarang Bapak Ibu, lihat ya ayat 7. Perhatikan baik-baik ucapan Tuhan Yesus ini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kalau kelak, itu bukan berarti, pasti bukan malam itu juga. Kelak itu kapan? Nanti, besok, lusa, tapi nggak jelas kapan sebenarnya dimaksudkan. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku selama-lamanya. Petrus menolak untuk dicuci kakinya oleh Yesus. Kenapa? Yesus itu gurunya. Nggak mungkin dia bisa menerima gurunya berlaku seperti itu. Masa guru malah membasuh kaki murid? Normalnya murid yang membasuh kaki gurunya. Nah, kemudian Yesus menjawab. Nah, jawaban Yesus ini Bapak Ibu kita perlu perhatikan. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Nah, kemudian begitu mendengar kalimat mendapat bagian, gitu ya, Simon menjawab ayat 9, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Seolah-olah makin banyak anggota badan yang dicuci akan dapat bagian lebih banyak. Gitu. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Nah, kemudian ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan kepadamu suatu teladan, memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ya, ke ayat 6. Ke ayat 7. Perhatikan kata-kata Yesus. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Terus, sekarang lihat ke ayat 12 kalimat yang diucapkan Yesus itu. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Lalu Yesus memberikan penjelasan. Aku, Tuhan dan gurumu, saling membasuh kakimu, maka kamu wajib saling mengasihi. Aku memberikan teladan kepada kamu. Untuk apa? Melayani, gitu ya. Nah, ayat 12, mengertikah kamu? Pertanyaan Yesus itu dijawab sendiri oleh Yesus. Jawabannya apa? Lihat ayat ini, 14. Aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, makna yang ini kan dijelaskan oleh Yesus malam itu juga. Berarti para rasul pada ngerti apa enggak?
Dijelaskan terang-terangan begitu. Malam itu juga Yesus memberikan keterangan. Kamu ngerti nggak apa yang telah kuperbuat? Nah, mulai dari pertanyaan itu, lalu Yesus menjelaskan makna dari pembasuhan kaki, yaitu untuk saling membasuh kaki. Nah, tapi balik ke ayat 7. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Engkau akan memahaminya kelak. Nah, apakah ayat 7 ini dikoreksi di ayat 14? Langsung Yesus malam itu juga menerangkan. Bapak Ibu, sekarang coba lihat ke ayat 8. Perhatikan ucapan Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Bapak Ibu, tolong ingat-ingat ya, selama ini ya, mau misa, waktu misa Kamis Putih, atau di kesempatan lain, Bapak Ibu pernah mendapat keterangan tentang ayat ini enggak? Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Lihat lagi ayat 7. Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang. Engkau akan mengertinya kelak. Apa yang diperbuat Yesus itu? Apa makna pembasuhan kaki ini? Ayat 8 tadi. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian bersama aku. Nah, Bapak Ibu sekarang begini. Jadi sebenarnya ada dua makna ya dari pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Makna yang pertama itu lihat ayat 14 sampai 17, itu dijelaskan langsung oleh Yesus malam itu juga. Selesai Yesus membasuh kaki. Dan para rasul tentu saja langsung mengerti dong, cuma gitu aja kok. Aku loh guru dan Tuhanmu, nyuci kakimu. Kalau aku dan gurumu aja, aku Tuhan dan gurumu aja membasuh kaki kamu, maka kamu harus saling membasuh kaki. Sekali lagi, itu dijelaskan oleh Yesus malam itu juga. Tetapi yang ayat 8, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian bersama aku. Tuhan Yesus jelasin itu enggak? Enggak. Ini makna yang kedua. Yang oleh Yesus dikatakan, kamu baru akan mengertinya kelak. Saya enggak bohong, saya enggak sombong, saya enggak mikir negatif. Banyak murid Yesus sampai di abad 21 ini tetap enggak ngerti maksud ucapan Yesus ini ya. Yesus mengatakannya di abad pertama, kamu baru akan mengertinya kelak. 20 abad lewat. Murid-murid Yesus tetap banyak yang nggak ngerti maksud ucapan yang disampaikan ini. Kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian bersama. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksudkan, kita perlu pahami. Nah, sekarang begini, caranya bagaimana? Ungkapan mendapat bagian. Mendapat bagian ya. Itu kita temukan di beberapa teks di Perjanjian Lama. Kayaknya sepele aja kan ya. Cuman mencari dua kata, mendapat bagian. Cuman dua kata. Dan itu kata yang biasa sekali kita dengarkan. Cuman dapat bagian gitu aja kok. Tapi ternyata dua kata ini di Perjanjian Lama punya makna khusus. Bapak Ibu sekarang ini teksnya ada di 1 Raja-Raja
bab 12. 1 Raja-Raja bab 12. Ini ceritanya begini. Salomo itu anak Daud, dan kemudian Salomo menggantikan Daud ayahnya menjadi raja. Pada zaman pemerintahan Daud dan Salomo, itu kerajaan mencapai masa kejayaan. Tetapi kemudian Salomo meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam. Nah, pada waktu Rehabeam memerintah, ini orang-orang dari utara, 10 suku yang tinggal di utara, di wilayah Israel, yang selatan namanya Yehuda, yang utara namanya Israel ya. Orang-orang dari utara itu mau memisahkan diri. Mulanya, Bapak Ibu lihat ya, ke ayat 4. Orang-orang dari utara di bawah pimpinan Yerobeam itu bicara kepada Rehabeam anak Salomo. Ayahmu telah memberatkan kuk kami. Sekarang ringankanlah pekerjaan berat dari ayahmu dan kuk berat yang dibebankannya kepada kami, maka kami akan mengabdi padamu. Mereka waktu itu disuruh kerja paksa oleh Salomo. Lalu mereka datang kepada Rehabeam anak Salomo. Tolong ringankan beban kami. Ringankan kerja paksa kami, dan kami akan setia kepadamu. Kami akan tetap menjadi rakyat. Tetapi Rehabeam tidak mau menuruti permintaan mereka. Bapak Ibu sekarang silahkan lihat ungkapan di akhir ayat 10. Ungkapan di akhir ayat 10. Kelingkingku lebih besar dari pinggang bapakku. Kelingkingku, mana jari kelingking itu? Taruh di pinggang coba. Salomo mengatakan kelingkingku itu lebih besar dari pinggang bapakku. Maksud ungkapan ini, ayahku telah membebani kamu kuk yang berat, tetapi aku akan memperberat kukmu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Ayat 14. Cari kalimat ini. Ayahku telah memperberat kukmu, tetapi aku akan memperberatnya lagi. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk berduri besi. Nah, orang-orang dari utara, 10 suku itu enggak mau. Nah, ayat 15. Jadi raja tidak mendengarkan rakyat, karena perubahan itu memang dari Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang disampaikannya dengan perantaran Ahia orang Silo itu kepada Yerobeam di Nebat. Nah, sekarang ayat 16. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan mereka, rakyat menjawab raja, bagian apa yang kita peroleh dari Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Lihat kalimat yang pertama ya. Bagian apa yang kita peroleh dari Daud? Kita ini selama ini cuma disuruh kerja paksa. Enggak ikut memerintah, enggak ikut mulia bersama Daud, bersama keluarga Daud. Kita cuma disuruh jadi budak.
Karena itu kita tidak mendapat bagian ya dari Daud, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Daud. Bapak Ibu, di sini kita ketemu dengan ungkapan mendapat bagian itu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita pindah ke 1 Samuel bab 26. 1 Samuel 26 ayat 19. Jadi ini ceritanya yang menjadi raja itu Saul. Kemudian Daud karena karir politiknya bagus dan disukai oleh rakyat, Saul berusaha membunuh Daud. Kemudian Daud melarikan diri, Saul mengejar Daud. Ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak mau melakukannya. Dia tidak mau menyakiti, apalagi membunuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Nah, sekarang lihat ucapan Daud setelah dia membuktikan bahwa dia tidak ingin membunuh Saul ya. Sekarang ayat 19, sudilah kiranya Tuanku mendengarkan perkataan hamba-Mu ini. Jika Tuhan yang mendorong engkau melawan aku, biarlah ia mencium bau harum korban persembahan. Tetapi jika itu berasal dari anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan, karena mereka telah mengusir aku hari ini, sehingga aku tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Daud menjadi pelarian. Dia tidak tinggal sebagai warga Yehuda, gitu ya. Tapi dia menjadi pelarian karena dia harus lari dari satu tempat ke tempat lain. Lihat yang dialaminya. Dia tidak mendapat bagian dalam milik pusaka Tuhan. Dia tidak mendapat bagian di tanah Kanaan, tanah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ini ungkapan mendapat bagian dalam kisah Daud itu sama dengan memperoleh warisan, memperoleh tanah, memperoleh bagian di dalam tanah Kanaan, tanah terjanji. Nah, sudah 2 teks ya. Nah, sekarang kembali ke Injil Yohanes. Kalau Yesus mengatakan, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian bersama aku. Ini urusannya bagian apa? Bapak Ibu, tidak ada kemungkinan lain selain mendapat bagian dalam kerajaan surga. Enggak bisa lain. Enggak mungkin Yesus bagi-bagi tanah, bagi kafling, dapat bagian, pasti bukan itu. Ya, kalau di kisah Daud tadi, itu benar, dapat bagian itu dapat tanah. Tetapi di ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mendapat bagian itu enggak bisa lain selain mendapat bagian dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, dan itu sama dengan, itu berarti masuk dalam kerajaan surga atau menerima hidup kekal bersama Yesus. Iya, hidup kekal itu hidup bersama dengan Yesus. Nah, sekarang kalau kamu tidak aku basuh kakimu, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu pembasuhan kaki punya makna berbeda dari kerendahan hati. Nah, sekarang begini, balik ke ini pembasuhan kaki
dalam situasi yang normal pada waktu itu. Orang mau masuk ke ruang perjamuan. Orang datang ke tempat perjamuan itu dengan jalan kaki. Dan Bapak Ibu, sepatu mereka dulu nggak tertutup ya. Banyak yang pakai sandal kulit itu. Jadi kalau orang di dalam perjalanan pada waktu itu, pasti kakinya kena debu. Sebelum masuk ruang perjamuan, kaki mereka dibasuh, sehingga debu yang ada di kaki mereka hilang, kaki mereka bersih. Barulah kemudian mereka masuk ke ruang perjamuan. Nah, sekarang ruang perjamuan itu menggambarkan kerajaan surga. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini menggambarkan apa? Bapak Ibu, ingat hari berikutnya Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Membersihkan manusia dari dosa. Jadi pembasuhan kaki ini menggambarkan, melambangkan pembersihan manusia dari dosa, sehingga manusia yang sudah bersih dari dosa ini layak untuk masuk dalam perjamuan surgawi, layak masuk dalam kerajaan Allah, atau layak menerima hidup kekal. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ada dua makna pembasuhan kaki. Makna pertama yang sering kali kita dengar bisa dibaca di ayat 12 sampai dengan 17. Kerendahan hati, guru dan Tuhan membasuh kaki, maka para muridnya juga wajib melakukan itu. Makna yang kedua itu ada di ayat 7 dan 8. Pembasuhan kaki melambangkan pembersihan manusia dari dosa. Nah, manusia yang sudah bersih dari dosa baru dipandang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, silakan. Jadi pemahaman yang selama ini kita pegang bukan salah, karena itu ada di ayat 12 sampai 17. Tapi yang saya maksudkan, ayat 7-8 juga perlu diperhatikan ya. Karena itu lebih penting daripada kerendahan hati. Baik, Bu Ivon, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Pak. Ada yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu klarifikasi. Kalau ada yang enggak, mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Masih belum ada yang mau bertanya, Pak Seto. Baik, kalau nggak ada. Pak Seto, saya mau tanya Pak Seto. Oh, silahkan Pak. Silakan. Pada waktu itu Yudas juga ikut, Yudas Iskariot ikut dicuci juga ya Pak ya? Yudas ikut dicuci apa enggak? Nah, untuk menjawab itu, Bapak harus lihat teksnya. Ya. Nyuci kakinya ayat berapa? Nah, gitu. Cuci kakinya tadi bab 13, ayat 4. Ayat 4. Ya, sampai ya 11 ya. Gitu aja. Kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 21. Ya, lalu lihat ke ayat 30. Yang roti itu lalu sudah pergi. Ikut dicuci berarti ya? Ya begitu. Saya bicara tentang cara memahaminya, Pak ya. Nah, maksud saya kalau ikut dicuci,
Berarti dia berhak mendapat bagian juga ya, Pak? Ya, siapa yang pernah atau bisa mengatakan Yudas masuk neraka? Yang mengatakan Yudas masuk neraka itu biasanya orang Katolik. Iya apa enggak? Sama dengan yang mengatakan kalau Maria Magdalena itu pelacur, nah itu orang Katolik itu biasanya. Apakah Bapak Ibu berani mengatakan Yudas pasti masuk neraka? Nah, begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Tapi kemudian kalau pas apa itu pembasuhan kaki di gereja, jangan nanya itu Yudasnya yang mana ya? Gitu ya. Jadi antara yang dicuci kakinya 12 rasul itu jangan nanya itu Yudasnya yang mana. Dan Bapak Ibu lihat ya, tetap saja sampai sekarang yang dicuci kakinya tetap 12 ya. Jangan diubah. Jadi Yudasnya, wah ini kalau Yudas berkhianat, nggak pantas dicuci kakinya. Nggak ada yang seperti itu. Bapak Ibu sudah lihat sendiri yang tertulis di teksnya. Ya. Tapi kalau dikatakan itu Pak Sro, tidak semua kamu bersih itu bukannya Yudas. Itu tinggal baca selanjutnya. Baca lengkap ayat 11. Tidak semua kamu bersih. Baca ayat 11, ayat 11-nya belum dibaca. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Jadi yang nggak bersih yang mana? Yudas. Ya. Tapi itu sama sekali tidak mengatakan, karena Yudas nggak bersih, nah, makanya dicuci. Supaya mendapat bagian ya. Sama dengan Bapak Ibu ketika itu untuk nanti kalau kita bicara tentang Paskah ya, orang banyak yang bicara negatif tentang Thomas. Karena melihat aku, engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Seolah-olah kalimat itu adalah kritik Yesus terhadap Thomas. Padahal Bapak Ibu baca perikop sebelumnya dan akan bisa melihat dengan jelas 10 murid itu percaya kepada Yesus setelah melihat Yesus yang sudah bangkit dan menunjukkan tangan dan kakinya. Kita tidak bisa Bapak Ibu menduga tiba-tiba Thomas punya ide. Sebelum aku mencucukkan jariku di ini luka di tangannya gitu, aku nggak akan percaya. Dari mana Thomas nyebut tentang luka di tangan, lambung, dan di kaki? Karena sebelumnya murid-murid sudah cerita. Mereka melihat Yesus yang menunjukkan luka-luka bekas penyalibannya. Nah, tapi itu 2 minggu lagi ya. Kita ngobrolnya 2 minggu lagi. Baik, kalau nggak ada kita pindah ke Injil Lukas sekarang. Silakan ke Lukas 22 tadi ya. Ya, Lukas 22. Nah, sekarang begini, perhatikan lagi yang 22 ayat 1. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Kemudian ayat 7 tadi, tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu ketika orang harus menyembelih
domba Paskah. Waktunya orang menyembelih domba Paskah. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ini Paskahnya bukan Paskah Katolik ya. Paskahnya adalah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu apa? Bapak Ibu sekarang silahkan membuka kitab Keluaran. Kitab Keluaran. Bab 12. Bab 12, Bapak Ibu, ini. Bapak Ibu mendengarkannya setiap malam Paskah. Bapak Ibu dengerin teks ini setiap malam Paskah. Lihat ke ayat 2. Ayat 2 ya. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Maksudnya ini bulan 1 gitu ya. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Kemudian lihat ke ayat 6. Ayat 6 ya. Kamu harus menyisihkannya, menyisihkan anak domba itu sampai tanggal 14. Sampai tanggal 14 ya. Jangan bilang sampai tinggal 14. Saya pernah dengar ada yang membaca begitu. Nah, kemudian seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu perhatikan senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Nah, ini daging itu harus dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi perhatikan menunya, daging anak domba bakar, panggang ya. Kemudian ada roti tidak beragi dan sayur. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api. Itu ya. Kemudian bentar, sampai di situ saja. Kemudian kita pindah ke ayat 43. 12:43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari keturunan asing boleh memakannya. Nah, kemudian lihat ke ayat 46. Domba Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah. Sedikit pun dari daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah. Dan kemudian lihat ini Bapak Ibu. Tulangnya tidak boleh kamu patahkan. Jadi itu keterangan tentang Paskah. Nah, orang Israel melakukan perayaan Paskah ini untuk mengenangkan peristiwa ketika Yahweh Allah mereka membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Nah, kemudian
Jadi lihat ayat sekarang pindah ke bab 13 ayat 3. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, hari ketika kamu keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Jadi perayaan ini dilakukan untuk mengenangkan peristiwa pembebasan. Nah, kemudian yang juga diingat rupanya malam itu anak-anak sulung Mesir pada mati, tetapi di antara orang Israel tidak ada kematian karena di ambang atas pintu mereka ada darah itu tadi. Kemudian sekarang Bapak Ibu begini, ini kan ada kata roti tidak beragi. Coba Bapak Ibu lihat 13 ayat 6. 13 ayat 6. Kamu harus makan roti tidak beragi selama 7 hari, dan pada hari ke-7 harus diadakan perayaan bagi Tuhan. Jadi hari raya roti tidak beragi itu berlangsung 7 hari. Ya. Hari pertamanya, nah itulah Paskah. Begitu memahaminya. Jadi yang terjadi di antara orang Israel seperti itu. Ada perayaan hari raya roti tidak beragi, 7 hari lamanya. Hari pertamanya, itulah hari raya Paskah, orang menyembelih domba Paskah tadi. Baik, sekarang Bapak Ibu balik ke Injil Lukas tadi ya. Balik ke Injil Lukas. Bab 22, sekarang lihat ke ayat 7. Tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Ini hari pertamanya ya. Lalu Yesus mengutus Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Pertanyaannya jadinya, berdasarkan kitab Keluaran tadi, yang harus disiapkan oleh Petrus dan Yohanes apa saja? Yang harus disiapkan apa saja? Anak domba. Ya, anak domba panggang. Terus? Api. Roti nggak beragi. Roti tidak beragi. Terus? Sayuran pahit. Sayuran pahit. Enggak minum? Minumnya wine. Jadi apapun makanannya, ini orang Yahudi minumnya wine. Anggur. Ya, ini minumnya anggur. Nah, kemudian lihat 2 orang murid ini masuk ke kota ya, lalu sudah ditemui orang yang bawa kendi tadi, dan kemudian lihat ke ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu harus mempersiapkannya. Ya, tentu saja tempat untuk makan, dan kemudian menunya ini tadi ya, anak domba panggang, roti tidak beragi, sayur pahit, dan anggur, wine. Nah, kemudian sekarang ke ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Bapak Ibu, jelas ya, Yesus makan jamuan Paskah. Yesus makan jamuan Paskah. Jadi malam itu, ingat aja, Yesus makan daging anak domba, roti yang tidak dibuat tanpa ragi, sayur pahit, minum wine, dan ini untuk mengenangkan peristiwa penyelamatan dari perbudakan di
Mesir. Nah, kemudian ya, itu udah zaman Paskah ya. Ini rotinya udah habis belum? Anggurnya udah habis belum? Kayaknya nggak dihabisin. Belum habis. Lihat ya, ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yesus ngambil roti tidak beragi, menu Paskah, jamuan Paskah, yang belum dimakan tentu saja ya. Lalu roti itu pecah-pecahkan, dibagikan, dan Yesus mengatakan, ini tubuhku. Terus kalimat berikutnya, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Nah, sekarang lihat ayat 20. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, kemudian sekarang begini Bapak Ibu, perhatikan dengan jelas, kita menemukan malam itu jadinya ada 2 acara ya. Yang pertama itu Yesus merayakan Paskah, mengenangkan peristiwa pembebasan dari perbudakan di Mesir, itu sampai di ayat 18 tadi ya. Kemudian di ayat 19, ini acara yang kedua yang dibuat oleh Yesus, yaitu menetapkan Ekaristi. Mengambil roti dan mengatakan ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mengambil anggur dan mengatakan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi. Ini Yesus menetapkan Ekaristi di sini. Nah, Bapak Ibu, untung kan ya yang diambil oleh Yesus itu roti tidak beraginya. Coba kalau yang diambil oleh Yesus itu daging anak domba, lalu Yesus mengangkat, lalu mengatakan, ini tubuhku, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Di paroki nanti harus ada seksi peternakan domba pasti. Kenapa? Misalnya nggak pakai roti tidak beragi, misalnya pakai daging anak domba. Dari teks ini semua tadi Bapak Ibu kita bisa ngerti kenapa kalau misa kita menggunakan roti tidak beragi. Roti tidak beragi ya, bukan roti tawar. Nah, yang Bapak Ibu silahkan perhatikan ini roti tidak beragi itu didapat dari mana tadi? Anggurnya juga didapat dari mana? Dalam rangka Paskah itu tadi. Kemudian sekarang begini, keterangan sederhana tentang ini ya, yang dipegang Yesus itu roti. Materinya dibuat dari gandum, dibuat nggak pakai ragi, sudah pasti nggak mengembang kan. Jadi rotinya cenderung kering sebenarnya malahan. Itu lihat Yesus memecah. Kalau rotinya bisa dipecah, berarti rotinya kering keras. Kalau nggak keras, ini roti sobek nanti jadinya. Ini dipecahkan. Ini tandanya roti tidak beragi seperti ini. Nah, kemudian nih sekarang begini, Bapak Ibu balik lagi. Silahkan Bapak Ibu mengingat anamnesis. Bapak Ibu silahkan ingat anamnesis yang ya Bapak Ibu nyanyikan di misa itu. Gimana lagunya?
Ini tubuhku, ini darahku ya. Anamnesis, bukan yang itu. Itu konsekrasi. Agunglah misteri iman kita. Yang setiap Penyelamat kali kita dunia. makan roti ini dan minum Ini cawan dari ini, biara ini. kita merayakan, kita mewartakan. Iman kita. Jadi pada ngepleng lagunya ya. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, amin. Itu. Yang baru. Nah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Ya, lihat makan roti, kemudian minum piala, ini mewartakan Wafat Tuhan. wafat Tuhan sampai Tuhan datang. Nah, sekarang begini dulu. Keterangan sederhana tentang yang dipegang Yesus itu roti dan anggur, tapi kenapa mulut Yesus mengatakan ini tubuhku, ini darahku. Nah, Bapak Ibu mengingatnya, ini transsubstansiasi. Transsubstansi. Trans itu melewati, melampaui. Substansi itu hakikat. Hakikat. Nah, sekarang untuk ilustrasi ya, supaya lebih gampang memahaminya, Bapak Ibu punya di gereja itu kan ada patung Bunda Maria kan ya, ada patung Tuhan Yesus kan ya. Ya. Ketika Bapak Ibu ada di depan patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus di gereja, Bapak Ibu bisa buat tanda salib, bisa berlutut. Patung yang sama itu Bapak Ibu temukan di toko rohani. Dan ketika Bapak Ibu masuk toko rohani ada banyak patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, Bapak Ibu bikin tanda salib enggak? Berlutut enggak depan patung? Enggak. Tidak. Kenapa kok enggak? Belum diberkati. Kalau misalnya di toko rohani itu ternyata patungnya sudah diberkati, Bapak Ibu akan berlutut di situ juga? Enggak. Tanda salib saja, Pak. Ada pengumuman patung ini sudah diberkati, tanda salib. Patung ini sudah diberkati, ada pun gitu. Enggak. Yang di rumah itu sudah diberkati apa belum? Sudah. Sudah. Bapak Ibu tiap kali lewat patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus berlutut? Enggak. Oh, gimana itu jawabannya tadi jadinya? Jadi berarti tempatnya. Berarti di gerejanya itu. Untuk itu ekaristi patung yang di gereja kita buat tanda salib. Kalau nggak ekaristi nggak buat tanda salib, ayo. Bukan yang di gereja. Iya. Nah, itu kalau yang ibu bapak misal di lingkungan ada patung Bunda Maria juga nggak berlutut di depan patung Bunda Maria? Enggak, Pak. Iya. Nah, Bapak Ibu, yang saya minta Bapak Ibu perhatikan bukan patungnya, tetapi
apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Ya, apa yang ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Ada soal rasa, soal kepercayaan, itu ada di situ. Nyatanya Bapak Ibu, kita nggak bisa bedain kok itu sudah diberkati apa belum. Tapi kemudian kita bisa membedakan tempat berpengaruh, membantu kita, membuat kita bisa memiliki sikap yang berbeda. Gitu ya. Kemudian sekarang, Bapak Ibu semua pegang Alkitab. Ini kitab suci. Bapak Ibu sentuh, ini kertas. Di belakang ada lemnya dikit. Ini yang hitam-hitam untuk tulisan itu tinta. Tinta, Bapak Ibu boleh ke percetakan Alkitab di Nanggaweran. Kertasnya bergulung-gulung, itu kertas impor, makanya tipis tapi nggak tembus. Jangan tanya di mana kertas suci untuk membuat kitab suci. Di mana tinta suci untuk membuat kitab suci? Nggak ada. Setelah ini dicetak pun, Bapak Ibu tidak akan melihat orang memperlakukan kitab ini sebagai kitab suci. Ini ada yang tugas jahit, ngelem, jilid, ini ya. Lalu bikin indeks di samping, bikin sampul. Nggak ada yang kalau membuat itu berlutut dulu, bikin tanda selip dulu, diciumi satu-satu. Nggak ada. Begitu Bapak Ibu, ini Alkitab sampai ke tangan kita, nggak akan kita gulung-gulungkan Alkitab seperti kalau dipercetakan gulungan kertas itu ya digelindingkan karena berat. Kita memperlakukan kitab ini sekarang sebagai kitab yang suci. Apa yang membuat kitab ini suci? Isinya ya, tapi sekali lagi dipercetakan, enggak diperlakukan seperti ketika kita memperlakukannya dalam kepercayaan kita, dengan sikap iman kita. Kita memandang kitab ini sebagai kitab yang suci. Enggak akan ditaruh sembarangan. Ya, misalnya ya, sejahat-jahatnya ibu, pernah enggak naruh kitab suci di sebelah panci, di dapur, dekat kompor, karena mau baca kitab suci sambil masak gitu? Enggak. Enggak ya? Dan saya baru pertama kali ngomong kayak gini. Malam ini baru pertama kali saya nyebut contoh kayak gitu. Nanti Ya. kecipratan minyak panas. Jadi Bapak Ibu kita lihat sendiri bagaimana kita punya keyakinan, dan keyakinan itu menggerakkan kita untuk memperlakukan. Materinya sama, kertas. Dan dulu ketika masih dipercetakan kertas, setelah jadi Alkitab tetap kertas. Tetapi hakikatnya berubah menjadi kitab suci. Nah, ketika bicara tentang tubuh dan darah Kristus ini tadi, roti dan anggur, Bapak Ibu pikirkan hal yang sama. Rotinya tetap roti, dibuat dari gandum, warnanya putih, kering, gitu ya. Hakikatnya, materinya seperti itu. Tetapi hakikatnya berubah. Bukan lagi roti, melainkan tubuh. Darah juga sama. Materinya tetap. Tetapi hakikatnya sudah berubah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ya memahami, mendengar, dapat kabar tentang ini apa nyebutnya ya, roti atau hosti berubah menjadi darah, Bapak Ibu waspada. Gereja tidak mengajarkan transmateri ya. Yang diajarkan gereja itu
substansi. Jangan buru-buru percaya, karena yang kita pegang apa yang diajarkan gereja. Itu adalah perubahan hakikat, perubahan substansi, bukan perubahan materi. Saya tidak bicara tentang santo atau orang kudus yang darahnya kering, tetapi nanti pada perayaannya darahnya mencair, itu beda urusan ya, itu beda. Tapi ketika kita bicara tentang Ekaristi, ya seperti ini yang terjadi. Kemudian sekarang Bapak Ibu kita ke 1 Korintus bab 11. 1 Korintus bab 11. Ini Bapak Ibu, Paulus bicara tentang Ekaristi kepada jemaat di Korintus yang praktek Ekaristinya ngaco ini. Ngaco bagaimana? Lihat sekarang ke ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Perpecahan yang bagaimana? Lihat ayat 20. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Jadi begini, jemaat berkumpul, ini mau Ekaristi ya, berkumpul mau Ekaristi. Sebelum Ekaristi dimulai, anggota jemaat sudah ada yang datang duluan. Datang duluan sambil membawa makanan, bawa minuman. Yang punya makan, yang punya minum. Yang nggak punya makan dan minuman, datang ke tempat pertemuan, tangan kosong. Lalu yang terjadi, orang yang punya makan dan minuman tadi, makan, minum, sampai kenyang, sampai mabuk. Sementara orang yang tidak punya makanan, tidak punya minuman, hanya menonton orang kekenyangan, dan menonton orang yang mabuk. Nah, habis itu bayangkan Bapak Ibu, orang yang kekenyangan dan mabuk, dan orang yang lapar sama-sama duduk untuk Ekaristi. Gimana suasananya? Jangan sampai itu yang mabuk itu buka mulut lalu nyanyi, baunya nggak karu-karuan nanti gitu kan. Nah, Paulus sampai mengatakan begini, ayat 22. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Bagi Paulus, tindakan jemaat yang punya makanan itu cuma mempermalukan saudara-saudara mereka yang nggak punya. Nah, kemudian Paulus mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi ketika mereka Ekaristi, ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah ini, lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Ayat 26. Bapak Ibu hafal ayat 26? Nggak percaya coba lihat.
Ayat 26, hafal kan? Malah bisa nyanyi kok. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Hafal atau baru nyadar, oh ternyata diambil dari sini tuh anamnesis itu. Berikutnya, Bapak Ibu, keterangan yang sangat penting. Ayat 27. Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang saya maksud ini, Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan ini penting? Ada yang mengatakan begini, yang mengalami transubstansiasi, perubahan hakikat dari roti jadi tubuh, dari anggur menjadi darah, itu hanya yang dipegang oleh Tuhan Yesus. Yang dipegang oleh murid-muridnya enggak mengalami transubstansiasi, itu cuma simbol saja dari tubuh dan darah Yesus. Tapi Bapak Ibu lihat ayat 27 ini. Kalau ada orang yang menyambut makan roti, minum cawan Tuhan, makan roti, minum anggur waktu Ekaristi, dia berdosanya terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita jelas bisa memahami dalam Ekaristi yang dijelaskan Paulus ini, jelas ini adalah transubstansiasi juga. Dan Bapak Ibu, sampai sekarang di dalam gereja Katolik, kita merayakan Ekaristi mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan tetap kita mengatakan roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah. Ingat, yang berubah bukan materi, yang berubah adalah ini hakikatnya. Nah, kalau kita memperhatikan ini Bapak Ibu, apa yang ya kita kenangkan di Kamis Putih, jadinya ada pembasuhan kaki, tapi juga ada Ekaristi ya. Di dalam pembasuhan kaki yang kita perlu ingat lagi, itu adalah lambang dari tindakan Yesus di kayu salib. Membersihkan manusia dari dosa supaya orang layak masuk dalam kerajaan surga. Kemudian lihat Bapak Ibu, kalau di ini perjamuan Ekaristia, yang Ekaristia, ini tubuhku, ini yang diserahkan bagimu, ini darahku yang ditumpahkan bagimu. Buat apa Yesus menyerahkan tubuhnya? Buat apa Yesus menumpahkan darahnya? Jawabannya kan sama. Untuk membersihkan manusia dari dosa. Apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib itu dijelaskan dalam perjamuan Ekaristi tadi. Di kayu saliblah Yesus menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya untuk keselamatan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita mengenangkan ini, merayakan Kamis Putih, mengenangkan Yesus yang menyelenggarakan Ekaristi, mengenangkan Yesus yang menjelaskan tentang makna kematiannya. Ini kemudian membawa kita, mengajak kita untuk melihat lebih lanjut apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Yesus untuk kita perhatikan. Bapak Ibu pernah bosan misa enggak? Tidak. Dari baptis, dari misa, dari komuni sampai sekarang belum pernah bosan. Luar biasa, puji Tuhan. Jangan-jangan cuma saya yang pernah bosan berarti ya. Yang lain nggak ada.
Sebab kalau datang ya niat, Pak. Iya, kan saya mengatakan berarti dari sejak komuni pertama sampai sekarang, Pak. Pernah itu satu kali aja namanya pernah. Pernah, Ding, Pak. Ngaku aja pernah. Saya udah duluan ngaku kok. Saya udah ngaku, jangan-jangan cuma saya sendiri kalau ditanya nggak ada yang pernah bosen, cuma saya. Capek misa? Pernah. Kalau capek sering, Pak. Misalnya panjang. Ngantuk juga pernah, Pak. Nah, itu lebih banyak ngantuknya daripada lebih sering ngantuk daripada capek kan. Pulang dari misa tapi kepala dan hati nggak seger. Happy. Pernah mengalami? Pernah Enggak juga. pernah. Luar biasa kalau belum pernah. Pernah, Ding, Pak. Nah, sekarang yang lebih jahat lagi pertanyaannya. Bapak Ibu pernah nggak ikut misa tapi nggak ketemu Tuhan? Belum. Ini pertanyaannya jahat. Tapi Bapak Ibu silahkan periksa diri sendiri. Ciri-cirinya gimana tuh, Pak? Ya. Ciri-cirinya gimana? Iya, saya dengar nama Yesus disebut, saya dengar ini disebut, iya. Tapi ketika saya misa itu sebenarnya pun badan saya yang ada di misa. Cuma badan saya yang ada di gereja. Pikiran saya ada di mana, hati saya ada di mana. Oh iya, itu pernah. Belum lagi malah pada ngomongin romonya. Ya, Pak, ngaku, Pak, pernah. Enggak, saya sebut yang jelek-jelek kok. Memang sengaja saya pilih yang jelek-jelek kok. Kalaupun saya mengatakan begitu, saya sudah katakan kan. Bukan berarti saya sudah malah baik. Enggak, saya ngalami semua. Semua yang saya tanyakan, saya sudah alami semua. Tapi pertanyaannya kemudian, sekarang begini. Bapak Ibu, kenapa orang bisa bosan? Kenapa orang bisa bosan ketika ikut misa misalnya? Kenapa orang kemudian di misa tapi nggak ngerasa habis misa? Ada lagi, itu yang kalau Bapak Ibu duduknya di depan terus nggak akan tahu. Tapi yang duduknya di belakang atau punya tugas di luar, mungkin ada yang itu di dekat gereja ada warung kopi. Ketika misa pada ngopi, nanti pas komuni pada masuk. Nah, ada juga yang begitu. Ada yang ikut misa karena gerejanya penuh, panas lagi. Saya misalnya di mobil aja sambil ngidupin nasi. Nanti kalau komuni baru masuk. Kan bisa lumayan bisa makan. Ada juga yang jajan di situ ada juga. Ada yang jualan kadang-kadang. Ini ada teman prodiakon yang mengatakan, wah ada itu yang maju komuni masih ada sisa otak-otak di sekitar mulutnya. Nah, sekarang begini, kenapa ada situasi seperti itu semua? Ada iblis. Kita akan melihat yang mulai dari yang sederhana. Ya, kalau Bapak Ibu, misalnya begini, Bapak Ibu, ini kita diskusi tentang Ekaristi ya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam Ekaristi, itu kita bicarakan. Apakah semua orang Katolik mengerti apa yang kita bicarakan malam hari ini? Ini belum semua loh ya saya ngomongnya, tapi saya ngomongin yang utama. Apakah semua orang Katolik memahami soal ini yang kita diskusikan malam ini? Belum. Belum. Kemudian sekarang begini. Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang pengikut Yesus, bisa nggak ikut Yesus cuma pakai otak? Di hati. Itu sama dengan Bapak Ibu bisa nggak berkeluarga, ngurus anak cuma pakai otak? I don't think so. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ketika kita bicara hubungan dengan Tuhan Yesus, iman akan Yesus, Bapak Ibu, nggak mungkin kita mengabaikan hati. Kenapa? Ingat, Yesus menjadi manusia
itu karena mengasihi. Karena hati Yesus ingin supaya manusia selamat. Kemudian kalau Tuhan Yesus mengasihi saya, nggak mungkin Tuhan Yesus nggak pakai hati. Tapi hanya orang yang menggunakan hati bisa menangkap kasih. Kasih itu urusan hati ke hati kan ya. Kalau Tuhan mengasihi saya dan kemudian saya merasa dikasihi Tuhan, maka saya akan senang ketika saya berada bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekarang begini, kalau Bapak Ibu itu yang pernah pacaran ya, yang dulu ditangkap Hansip ya, nggak bisa cerita. Yang pernah pacaran, tolong ingat-ingat, yang diingat-ingat waktu pacaran, yang terus diulang ceritanya, diceritakan lagi, diingat lagi, itu peristiwa yang mana? Oke, kalau yang ini sulit, yang kedua, Bapak Ibu semua adalah anak dari orang tua kan? Andaikan orang tua kita itu wajar, maksudnya bukan orang tua yang suka menyiksa anaknya ya. Yang Bapak Ibu akan ingat dari orang tua, relasi dengan orang tua, itu yang mana? Peristiwa yang mana? Kenapa Ibu? Ketika dipeluk dan dicium oleh orang tua. Dicium gitu ya. Nanti akan ketemu waktu kecil sebelum tidur sendiri, kadang juga dikelonin. Tidur di sarung Bapak, apalagi ketika sudah agak gede, Bapak Ibu akan menemukan, akan mengingat hal-hal yang paling indah yang pernah Bapak Ibu jalani bersama orang tua, gitu kan ya? Yang jelas menunjukkan bagaimana Bapak Ibu merasa dikasihi. Sekali lagi saya ngomong yang wajar ya, jangan bilang Bapak saya suka mukul, jadi yang saya ingat dipukulin terus, yang itu singkirkan dulu ya. Nah sekarang begini, kalau kita bicara tentang relasi dengan Tuhan Yesus, yang harusnya dikenang, diingat, dirasakan terus, diceritakan terus, itu adalah ketika Yesus menunjukkan kasih kepada kita. Kapan itu? Salib. Bapak Ibu silahkan periksa di dalam gereja Katolik, ya, simbol-simbol salib itu ada di mana saja. Di rumah Bapak Ibu ada berapa salib coba? Di gereja ada berapa? Di kantor ada berapa? Ya. Yesus menunjukkan kasih yang paling besar di salib. Ekaristi itu dilakukan untuk mengenang peristiwa ketika Yesus mengasihi kita, mati, menyerahkan tubuh dan darahnya, menyerahkan dirinya untuk keselamatan kita. Maka ketika mengikuti Ekaristi, Bapak Ibu, pemahaman akan hal ini, memori, kenangan, pemahaman tentang Yesus yang mati di kayu salib, ya harus ada di pikiran dan harus ada di dalam hati. Baru kita akan bisa menikmati Ekaristi. Enggak akan bergantung khotbah romonya akan menyenangkan apa enggak. Ya itu juga berpengaruh ya, dan kita berharap terus. Itu juga punya nilai ya. Lalu nanti ketika dalam perayaan Ekaristi ini yang mimpin romo siapa? Belum lagi nanti memperhatikan prodiakon yang bagi komuni siapa. Kalau yang dipikirkan itu, Bapak Ibu, terus Ekaristi tujuannya untuk apa? Ada yang aneh jadinya di situ nanti. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita bisa perhatikan, itu yang kita bisa pelajari dari Kamis Putih, Ekaristi, Salib. Nanti di pertemuan berikut, kita baru akan lihat tentang Jumat Agung, dan Bapak Ibu tolong membaca Yohanes bab 18 dan 19 ya.
Baik, Bapak Ibu, malam ini cukup. Pak Terima Sito, kasih, Bu Ivon. last Silakan. question, bonus question boleh? Dalam perjanjian baru, Yesus itu adalah pengasih, tetapi di Kejadian bab 6 verse 7, kenapa Tuhan itu menyasar mencipta manusia? Ya, membaca kitab Kejadian bab 6 harus dari bab 1. Dari bab 1. But Bab I'm 1 just itu bagaimana? Bab 1 itu, bab 1, bab 2, Allah menciptakan manusia. Allah kemudian menyiapkan taman yang indah. Allah menempatkan manusia di situ. Gitu ya. Dan kemudian Tuhan juga sering datang ke situ. Allah hidup bersama dengan manusia dan manusia bergembira. Tapi kemudian yang terjadi, manusia pengen menjadi seperti Allah. Mulailah dosa kesombongan. Kemudian di bab 4, dosa kesombongan itu dosa ngelawan Allah, itu di Kejadian 3 ya. Di Kejadian 4, dosa sudah menyebar kepada saudara. Kain iri kepada Habel lalu membunuh. Kemudian dosa menyebar semakin luas. Bapak Ibu lihat di Kejadian bab 6 ini. Segala kecenderungan hatinya mendatangkan kejahatan semata. Nah, kemudian apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan sedih melihat ciptaannya yang seperti itu. Maka yang kemudian dilakukan oleh Tuhan apa? Melakukan penciptaan ulang. Diciptakan lagi. Jadi kalau menemukan kisah tentang air bah itu, Bapak Ibu lihat di bagian akhirnya. Akan menemukan ini penciptaan kembali. Dan kemudian masih terus berdosa manusianya. Dihukum, dikasihi, dihukum, dikasihi. Dan kemudian di perjanjian baru, kasih Allah menjadi lebih jelas dalam diri Yesus ketika Yesus ya bukan hanya mengaruniakan hidup di dunia ini, tetapi mengaruniakan hidup surgawi. Kembali manusia akan bersatu dengan Allah. Itu, begitu dulu Ibu. Nanti lain kali kalau temanya sesuai kita diskusi lebih panjang tentang hal itu ya. thank you. Welcome. Makasih Pak Seto. Makasih Bapak Ibu semuanya untuk kesempatan malam ini. Kita sudah mendengarkan memahami Paskah Kamis Putih. Dan minggu depan kita akan jumpa kembali di KPKS Hieronymus pada waktu yang sama. Sebelumnya saya akan doa penutup biar saya mau sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang terkasih, puji dan syukur boleh kami panjatkan Bapa. Kami boleh mendengarkan apa yang telah dibahas oleh Pak Seto, memahami Paskah Kamis Putih. Kiranya boleh kami simak semuanya di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Malam ini kami akan beristirahat. Kiranya Kau juga memberkati Pak Seto dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih banyak Pak Seto, Bapak Ibu semuanya.